إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam kenikmatan serta kemuliaan. Di antara nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, dan yang terpenting pada saat ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah, nikmat kesempatan untuk hidup, yang tentu makna dari kehidupan bagi seorang muslim adalah sangatlah berarti, karena tidak ada kehidupan bagi orang yang beriman kecuali sebagai ladang untuk dia menambah amal soleh. Itulah berharganya nikmat umur bagi orang yang beriman. Betapa besarnya dan betapa agungnya nikmat usia ini. Akan tetapi banyak di antara kita dan umumnya manusia, terutama yang tidak dikokohkan ataupun diperkuat oleh ilmu-ilmu agama, tidak mempelajari agama Allah, jauh dari agama Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadikan hidup dia ini tak ubahnya seperti binatang-binatang ternak yang ada di otak mereka, yang ada di pikiran mereka hanya makan, minum, bersenang-senang, melakukan kegiatan aktivitas yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini kehidupannya orang-orang kufar, kehidupannya orang-orang yang tidak beriman. Yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru yatamatta'un. Kehidupan orang kafir ini hanya senang-senang aja. Ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Tidak jelas tujuannya. Harta dia keluarkan, tenaga dia kerahkan, dia gunakan, tidak lain kecuali hanya untuk jalan-jalan, untuk yaitu ya berkeliling ke sana kemari tanpa ada tujuan. Wa ya'kulun, dan kehidupan orang kafir ini makan aja. Ya, makan. Ya tentunya dengan segala yang mendampinginya, minuman dan lain sebagainya. Wa yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka diibaratkan oleh Allah makannya seperti binatang ternak. Ya, melihat sapi, ya, kerbau dan semisalnya. Kehidupan mereka hanya makan dan makan. Di dalam kandang mereka makan, dibawa keluar pun yang dicari hanya makan. Ya. Ulaika kal an'am. Ya, mereka wa yaquluna kama taqul an'am wan naru mathwal lahum. wan naru mathwal lahum, dan orang-orang kafir ini
tempat mereka yang pantas adalah neraka Allah Azza wa Jalla. Itulah dampak karena mereka hidup tidak menghiasi hidup mereka di atas ibadah kepada Allah. Sedangkan seorang mukmin, kehidupan ini sangat berarti. Mari kita merenung ke belakang, betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, yang sejatinya mereka pun ingin ditambah usianya oleh Allah untuk beramal dan beramal. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir setiap manusia. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan si fulan akan hidup sekian lamanya, si fulan akan hidup sekian, si ini, si itu, dan seterusnya. Maka kita semua harus senantiasa berusaha untuk memaksimalkan kesempatan ini agar kita bisa beramal saleh sebanyak-banyaknya. Masih ingat kita pesannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya al-yaum amalun wala hisab. Hari ini katanya hari untuk kita beramal dan tidak ada perhitungan. Ya, kita sekarang mau beramal mau tidak ukurannya, tidak ada orang yang menghitung-hitung kita. Oh, kamu amalmu segini, kamu tidak ada. Tidak ada orang yang menghitung amalan kita, menghisap kita, tidak ada. Tapi godan, kata beliau sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hisabun wala amal. Kebalikannya, besok yang ada hanya perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Dan itu sudah diawali setelah nyawa merenggut setiap jiwa. Itu sudah mulai terputus segala kesempatan untuk beramal. Maka mari berjamaah sekalian, sebelum tibanya hal yang menakutkan berupa kematian ini menakutkan sekali. Karena dia datang secara tiba-tiba, dia datang tidak pernah meminta izin dan seterusnya. Tiba-tiba kita dipanggil dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka seorang mukmin yang sejati keimanannya, yang baik keimanannya, selalu dalam kewaspadaan, selalu dalam kehati-hatian, selalu dalam persiapan yang maksimal, selalu dalam bertaubat kepada Allah, karena dia tahu bahwasanya ajalnya ada di genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya ada di tangan Allah. Ya, wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala yang memegangnya. Biyadihil amr, ya, di tangan Allah segala urusan. Jangan kita terlalu pusing. Jangan kita terlalu menyusahkan diri kita. Kadang-kadang orang terlalu pusing memikirkan kehidupan di masa yang akan mendatang yang masih sekian tahun lamanya sudah dipikirkan dari sekarang. Ya, kalau kita pikirkan seperti itu, stres kita. Yang terpenting sekarang, apa amal saya hari ini, apa amal saya esok. Terus muhasabah, tambah, muhasabah, tambah. Itu yang harus dalam kehidupan kita. Ya, makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terus introspeksi diri kalian setiap hari sebelum nanti akan tiba masa kamu akan diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, pernah mengatakan, tidak ada satu hari yang aku berada pada hari itu yang paling aku merasa rugi di dalamnya, kecuali di situ telah berkurang usiaku dan tidak bertambah amalku. Jadi tidak ada hari yang aku merasakan kerugian, katanya, pada hari itu, ketika hari itu amalku tidak bertambah, malah usiaku berkurang. Nah, kita yakin para jemaah sekalian, serin berombo umur tu lamun di nara amal, ya berarti serin berkurang jatah kita. Ya, oleh karena itu yang harus menjadi bahan renungan bagi kita. Apa yang saya sudah amalkan di hari ini?
Sudah benarkah ibadah yang saya lakukan? Sudah sempurna saya jalankan perintah Allah, terutama ibadah sholat 5 waktu misalkan. Kemudian amal-amal sunnah yang lainnya. Lebih-lebih saat ini kita berada di hari-hari yang sangat agung, yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Daerah jeluk paling kemuliaan insyaallah, paling kecintain dengan beramal di dalamnya, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka momen untuk kita banyak-banyak beramal para jemaah sekalian itu sangatlah terbuka. Apapun amalan yang bisa kita lakukan, baik itu berpuasa sunnah, baik itu kita menjalankan amal-amal kebajikan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatul Quran, al-ihsan ilal insan atau ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain dengan segala bentuk berbuat baik yang ada, baik itu membantu, bersedekah, memudahkan urusan, memberi peluang kemudahan untuk saudaranya, membayarkan hutang, menyambung tali silaturahim, birrul walidain, mengajarkan ilmu, banyak sekali. Ya, ini kadang-kadang kita tidak sadari. Walaupun yang mungkin lebih kita diingatkan oleh para ustaz kita adalah yaitu kita memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak takbir, berzikir. Tapi ingat, di sisi lain juga ada amalan-amalan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan muamalah kita bersama manusia. Dan sampai di hari-hari yang mulia ini juga kita memiliki hubungan-hubungan interaksi amal yang justru akan merusak kemuliaan apa? Kemuliaan hari-hari yang mulia tersebut. Ya. Baik yang berkecimpung dalam dunia perdagangan. Jangan sampai di 10 hari yang mulia seperti ini justru yang ada adalah kebohongan, yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang kecurangan dan seterusnya, yang menjadi ciri sifat-sifat orang-orang munafik. Jangan sampai terjadi di hari-hari mulia seperti ini. Karena berbuat keburukan, dosanya pun akan berlipat ganda. Ini kadang-kadang sebagian dari kita melalaikan, kita tidak tahu kehormatan 10 hari pertama ini, sehingga banyak maksiat yang terkadang kita anggap sepele itu terjadi di hari-hari tersebut. Padahal makna dari keagungan hari itu adalah pahala dilipat gandakan, sebaliknya dosa pun juga akan berlipat ganda bagi yang melakukan perbuatan dosa, waliyadzubillah. Khana bi'azakumullah. Ada satu risalah yang ditulis oleh beberapa ustaz kita terkait tentang keutamaan hari Arafah. Ya, itu yang kita akan bahas. Kita tidak membahas perselisihan di kalangan para alim ulama terkait puasa Arafah. Apakah kita mengikuti ru'yatul hilal masing-masing negeri, ataukah kita mengacu kepada wukuf atau hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Semua itu dipersisikan di kalangan para ulama, masalah ijtihadiyah, masalah yang harus kita banyak-banyak berlapang dada dalam masa ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan tidak mengusik pendapat yang lain yang tidak mungkin sepaham dengan pendapat kita, apalagi dengan menambahinya dengan tadlil, menyesatkan, wa tabdi' ataupun memvonis saudara kita telah jatuh dalam perbuatan kebid'ahan atau yang lainnya. Tidak ada. Ini masalah ijtihadiyah terjadi di kalangan orang-orang lebih berilmu daripada kita. Kita mungkin hanya beberapa kitab yang bisa kita pelajari. Mereka ulama-ulama yang berselisih tentang ini sudah ratusan bahkan ribuan kitab mereka telaah. Maka sangat tidak etis kalau kita di bawah ini yang kosong lebih nyaring bunyinya, sementara mereka di sana tidak terlalu tidak terlalu syadid, tidak terlalu saling menjatuhkan satu sama lainnya. Intinya semua kita hormati
Ya, siapapun yang berpendapat di antara dua pendapat tersebut, atau mungkin yang mengumpulkan dua pendapat yang melakukan ya puasa di 2 hari, baik pada hari sebelumnya yang bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, ataupun berpuasa selanjutnya mengacu kepada ru'yah negeri masing-masing. Yang kita akan bahas ini adalah tentang keutamaan Arafah. Hari Arafah merupakan hari termulia sepanjang tahun. Ya, tidak ada hari yang paling mulia sepanjang tahun ya kecuali hari Arafah. Kenapa demikian? Karena dia masuk dalam kategori 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya masuk dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga ketika dia masuk berarti dia mendapatkan keumuman kemuliaan tersebut. Sebab kemuliaan hari Arafah yang kedua yaitu hari kesempurnaan agama Islam. Jadi hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Allah menjadikan agama Islam sebagai agama penutup dari umat ini. Tidak diterima agama selain agama Islam. Sebagaimana dikisahkan dari Umar bin Khattab bahwasanya ada seorang Yahudi ya yang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yaitu Al-Qur'an yang kalian membacanya. Andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi," katanya, "maka niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya." Saking agungnya hari itu. Bayangkan, itu pernyataan orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar menjawab, "Ya, saya tahu di mana turunnya ayat tersebut dan apa ayat tersebut." Kemudian Umar melanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini ayat yang sangat mulia para jemaah sekalian sebagai manhaj dalam kita beragama. Salah satu intisari dari ayat ini adalah menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Artinya Islam ini sudah tidak butuh apa? Butuh ditambah, tidak butuh dikurangi. Islam itu tidak butuh untuk dimodifikasi. Islam itu tidak butuh untuk direvisi. Islam itu tidak butuh untuk ralat atau yang lainnya, tidak. Islam sudah sempurna. Yang menyempurnakannya Allah, yang menyetujui kesempurnaannya Allah. Jangan kita lagi berani melangkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena pendapat seseorang. Padahal Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Jadi wahai orang beriman, jangan sekali-kali kalian berani mendahulukan perkataan seorang atas perkataan Allah dan Rasulnya. Karena Islam telah sempurna dan Allah telah menurunkan ayat sebagai pernyataan tentang kesempurnaan Islam itu. Ya, tinggal kita pikirkan sekarang apa makna sempurna. Namanya sempurna berarti apa? Sudah tidak butuh ditambah. Dan kalau sesuatu yang sempurna dikurangi pun jadi apa? Jadi bermasalah. Jadi intinya sempurna itu ya sudah kita ambil apa adanya, itu sempurna. Kalau ditambah, bukannya tambah bagus, tapi apa? Tambah rusak. Sebagaimana kalau dikurangi Islam itu pun bukan tambah baik, tapi tambah apa? Tambah bermasalah. Ya, tambah kacau. Sekarang kita lihat di akhir zaman ini, naudzubillah, berbagai macam orang yang lancang, yang berani sekali, ya, bermodalkan mimpi, bermodalkan bisa menggunakan satu bahasa yang tidak dipahami oleh orang, ya, yang ternyata bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa yang jauh daripada
Bahasa Islam itu bahasa Arab yang ternyata kandungannya tidak lain kecuali menyesatkan orang, menjauhkan orang dari kebenaran. Maka ini juga tidak boleh terjadi pada diri seorang yang mengaku mukmin. Karena pegangan kita sudah jelas Islam. Dan Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah tadi yang kita baca, hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Allah menyatakan demikian. Kemudian aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Apa itu? Nikmat selesainya, yaitu tugas-tugas dan amanah Nabi kita yang mulia, menyampaikan risalah, menyampaikan tugas-tugasnya dari Allah. Allah sempurnakan semuanya sudah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kata Allah Islam sebagai agama atas kalian. Kalau orang mencari agama selain Islam, maka jelas dia mencari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, walaupun orang sekarang banyak yang mungkin mengatakan semua agama itu sama, tujuan kita satu misalkan, atau dengan bahasa-bahasa plesetan, bahasa-bahasa tanfir, ya, bahasa yang membuat orang lari dari Islam, maka hati-hati kita. Ya, itu adalah talbis iblis. Ya, tidak lain kecuali mereka ingin merancukan kebenaran. Kemudian di antara perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, sekali lagi, sungguh kami mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu, yaitu ayat itu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Ya, waktu itu beliau haji. Kemudian hari itu hari Jumat. Kemudian beliau saat itu sedang berkhutbah di padang Arafah atau di tanah Arafah. Turun ayat tersebut kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan hari Arafah para jemaah sekalian adalah hari pembebasan dari api neraka, dan Allah mendekat kepada hambanya di hari tersebut. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqa Allahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan di hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat dan berbangga di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia, seraya Allah berfirman apa yang mereka inginkan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah itu. Apa yang mereka inginkan, kata Allah, sambil ya Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka-mereka di hadapan para malaikat. Lihat, mereka datang dari berbagai macam penjuru. Dalam sebagian riwayat atau syu'san ghubran, mereka datang dalam keadaan rambut mereka yaitu apa? Berdebu kusut, ya, kemudian penuh dengan badan mereka penuh dengan debu, ya, maklum di tanah lapang. Debu banyak, kondisi yang sangat panas. Saat ini kondisi sangat panas. Tapi karena mereka hatinya bergantung kepada Allah, ya, kerinduan mereka ingin mendapatkan ridho Allah dan lain sebagainya, maka orang beriman semua itu mudah. Itulah kunci para jemaah sekalian, ketika kita ingin menghadapi betapa beratnya ibadah, betapa beratnya menjalankan satu kemuliaan, kalau sudah kita pasang niat, kita sudah bergantung kepada Allah, insya Allah semua akan dimudahkan. Cuman terkadang sesuatu itu berat, ya karena kita belum tulus, ya, kita belum tulus, dan juga bergantungnya kita kepada Allah itu belum sempurna. Itu yang menyebabkan amal ini atau ibadah ini sangat berat. Kemudian tambahan keterangan dari seorang ulama terkait masalah itqun minan nar atau dibebaskannya seorang dari neraka, yaitu pada hari Arafah ini dikatakan oleh Syekh Dr. Walid Ibn Rashid As-Sa'aidan hafizahullah, ketika beliau ditanya apakah kemuliaan ini hanya didapatkan oleh para jamaah haji saja ataukah ini bersifat umum, beliau mengatakan
al-zahir dari hadis itu adalah berlaku untuk semua. Sehingga kita pun para jemaah sekalian yang berada di luar kondisi wukuf di Arafah, dengan kata lain kita juga yang sedang tidak menjalankan ibadah haji juga mendapatkan kemuliaan hari tersebut. Yang Rasul SAW tersabdakan, tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Maka ini berlaku untuk semuanya. Maka perbanyaklah kita untuk memohon ampun di saat kita bertemu dengan hari hari Arafah tersebut. Maka oleh karena itu, bagi yang memilih pendapat hari Arafah pada hari ini, maka tentu hari ini adalah hari yang sangat mulia. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang berpandangan juga besok 9 Dzulhijjah itu adalah merupakan hari hari Arafah, maka perbanyaklah istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hari yang sangat mulia. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah. Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa pembebasan dari api neraka dalam hadis ini berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Dan ini juga dinukil oleh Syekh As-Suaidan hafizahullah taala. Jadi keutamaan hari Arafah berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk siapa? Jamaah haji, tapi berlaku untuk semua, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Rafa'if Al-Ma'arif. Kemudian panazakumullah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah dan mengkabulkan doa mereka. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para jamaah haji. Maka tidak ada salahnya ketika kita meminta untuk didoakan oleh mereka, berhubung mereka diberikan keutamaan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah Arafah, yang di hari itu merupakan hari yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia. Kondisi saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mendekat dari mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka dan mengabulkan doa mereka. Ikhwan fillah azakumullah, cuman untuk diluruskan, pengkabulan doa di sini tentu tidak lepas dari syarat-syarat dan yaitu ketentuan dikabulkannya sebuah doa. Ini hukum asalnya demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan akan mengabulkan doa mereka. Namun jikalau tidak dikabulkan doa mereka, maka kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa kondisi tidak dikabulkan secara zahir doa seorang hamba itu bukan berarti tidak dikabulkan seperti yang kita lihat. Tidak dikabulkan secara zahir, tidak. Akan tetapi para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menjamin dikabulkannya doa seorang hamba, siapapun yang meminta, terutama di hari Arafah ini, maka pengkabulan doa itu tidak keluar dari 3 keadaan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya ajilan, langsung diberikan apa yang dia minta. Yang kedua, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menundanya, menjadikannya sebagai tabungan untuk dia, sebagai simpanan untuk dia yang tentunya nanti akan dipetik di akhirat. Yang ketiga, ketika tidak dikabulkan secara zahir menurut kita, ketahuilah sesungguhnya Allah tetap mengabulkannya, hanya saja Allah menggantinya dengan apa? Dengan dipalingkannya hal-hal yang membahayakan terhadap dia, kemudian diganti dengan apa? Kenikmatan. Jangan kita bersuudzon kepada Allah. Saya sudah berdoa di padang Arafah tapi Allah tidak kabulkan. Padahal dalam hadis katanya apa? Allah membanggakan para jamaah wukuf di Arafah atau jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, kemudian doa mereka dikabulkan. Nyatanya saya minta ini, saya minta itu, tapi belum dikabulkan. Tidak boleh. Bisa jadi
kamu ditambah usiamu karena sebab itu. Bisa jadi kamu dijauhkan dari penyakit karena sebab itu. Bisa jadi kamu dijauhkan segala fitnah-fitnah yang ada dalam rumah tanggamu, fitnah dalam keluargamu, fitnah dalam hartamu, fitnah dalam istri dan anakmu dan sebagainya. Bisa jadi Allah gantikan dengan kenyamanan, Allah gantikan dengan as-sakinah, ketenangan. Itu sudah sebagai pengijabahan terhadap doa yang kamu panjatkan. Bisa dipahami? Nah, jadi semua doa yang kita panjatkan ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka pasti akan dikabulkan. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengkabulkan doa seperti yang saya jelaskan tadi, ada kalanya Allah berikan kita apa yang kita minta, ya. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan doa tersebut sebagai apa? Tabungan amal kita, yang kita akan menuainya di akhirat kelak. Yang ketiga, yaitu Allah ganti dia dengan kita dijauhkan dari malapetaka. Ya, seandainya kita dikasih pilihan, saya kabulkan doamu. Misalkan dia minta, katakan dia minta mobil, saya kabulkan permintaanmu. Kamu minta mobil, kamu minta rumah, kamu minta apa, saya kabulkan. Tapi dengan catatan, kamu akan diberikan satu penyakit. Pilih mana? Tentu orang kalau dihadapkan pilihan seperti itu, dia akan pilih apa? Pilih jauh dari penyakit, kan gitu. Pilih sehat daripada apa artinya dia memiliki kemewahan harta, tempat tinggal dan semisalnya, kalau ternyata apa? Ada penyakit yang akan Allah berikan kepada dia. Seandainya demikian, tentu orang akan memilih nikmat sehat. Nah, kita harus ingat, begitu Allah panjangkan usia kita, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari malapetaka, Allah jauhkan kita dari berbagai macam ujian. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ya Allah uji mereka, ya. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Dengan hikmah, tidak boleh kita memprotes. Kenapa Allah biarkan Palestina seperti itu? Tidak boleh. Ya, wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah memilih atau menjadikan segala sesuatu itu terjadi seperti itu pun dengan kehendaknya. Tak boleh kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali kepada doa pada hari Arafah juga demikian, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa mereka. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yubahi al-malaikata bi ahli Arafat, yaqulu unduru ila ibadi sya'san ghabran." Sungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat yang mulia. Allah berkata kepada mereka, "Lihatlah para hambaku, mereka datang dalam keadaan kusut dan berdebu." Luar biasa. Apa harapan mereka? Satu, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa mereka orang-orang yang wukuf telah diampuni dosa-dosa mereka, karena Allah tidak mungkin membanggakan orang-orang yang punya dosa di hadapan para malaikat. Jadi dengan hadirnya jemaah haji di padang Arafah, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Lebih-lebih mereka meminta sesuatu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah banggakan mereka di hadapan malaikat. Kata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Tamhid, dia mengatakan tidak mungkin Allah membanggakan mereka kalau mereka banyak dosa, tidak mungkin. Makanya ini sejalan dengan hadis yang kita katakan, siapa yang berhaji karena Allah, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan rafas, perbuatan-perbuatan kotor dan keji, kembali seperti apa? Seperti dia dilahirkan pertama kali oleh orang tuanya. Artinya bersih dari apa? Dosa. Makanya haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Makanya jamaah haji harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Itu nikmat yang luar biasa yang diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka kita banyak berdoa para jemaah sekalian. Bagi yang belum diberikan kemudahan untuk menunaikan haji, kita berbanyak doa. Maka kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita ke tanah suci, dan Allah punya cara yang tidak bisa terbatas dan tidak bisa dibatasi untuk bisa menjadikan hal itu mudah bagi kita. Yang penting kita panggil Allah lewat doa kita.
Kita panggil terus, tidak boleh kita berhenti untuk memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk disampaikan ke tanah suci Makkah wal Madinah, baik untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Kemudian yang kelima di antara keutamaan hari Arafah adalah intinya haji di hari Arafah. Jadi intinya haji di hari apa? Arafah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah ada di amalan yang berupa wukuf di padang Arafah. Maka oleh karena itu dia merupakan rukun haji. Ketika orang melaksanakan ibadah haji tapi kok tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Nah, itulah beberapa keutamaan para jemaah sekalian tentang hari Arafah tersebut. Maka marilah kita berusaha untuk maksimalkan hari Arafah itu, untuk banyak-banyak kita berdoa dan mohon ampun dan terus melakukan kebajikan di hari tersebut. Tentu hal yang disunahkan untuk kita saling mengingatkan di hari Arafah, yaitu anjuran untuk kita berpuasa sunnah. Sebagaimana hadis dari Abi Qatadah, anna Rasulullah su'ila an shaumi yaumi Arafah, faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, keutamaan puasa Arafah itu akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jika ada yang bertanya kepada jemaah sekalian, mengapa puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, sedangkan puasa Asyura hanya menghapus dosa setahun? Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan. Yang pertama, karena hari Arafah ini adalah jatuh pada bulan haram, bulan Dzulhijjah. Kemudian sebelumnya bulan haram juga, yaitu Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah. Dan setelahnya pun juga bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Itu keistimewaannya, dia dihimpit oleh bulan-bulan apa? Haram. Sebelumnya bulan haram, sesudahnya bulan haram, dan puasa di hari Arafah pun masuk dalam bulan apa? Dzulhijjah, dan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, puasa Arafah juga termasuk kekhususan umat Islam. Berbeda dengan puasa Asyura, ya kan? Berbeda dengan puasa Asyura, orang Yahudi juga berpuasa. Makanya kita disunahkan untuk menyelisih mereka, ambil tanggal 9-nya, juga ambil tanggal apa? 10-nya. Yauman qablahu, sehari sebelumnya, untuk menyelisihi mereka orang-orang Yahudi. Dan puasa Arafah ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa saja yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad, maka keistimewaannya berbeda para jemaah sekalian dengan yang lainnya. Itu sebabnya diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa selama 2 tahun. Itu untuk membedakan tentang puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Kemudian azakumullah, disunahkan kita juga untuk memulai takbir muqayyad di hari Arafah setelah selesai apa? Salat fajr, salat subuh. Ya. Jadi bagi jemaah yang akan berpuasa esok hari, insyaallah puasa Arafah, ya, berdasarkan ru'yah hilal negara kita ataupun berdasarkan ru'yah pemerintah kita, maka besok mereka kaum muslimin yang ada di Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa, ya, yaitu Arafah. Maka disunahkan untuk dia memulai takbir muqayyad sejak fajar selesai salat subuh pada hari 9 Dzulhijjah tersebut sampai berakhirnya hari apa? Hari tasyrik. Apa maksudnya muqayyad? Sudah saya jelaskan di pengajian sebelumnya. Takbir di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada kalanya apa? Mutlak. Artinya kapanpun kita takbir boleh. Ketika kita di pasar, di sawah, ketika jalan, ketika kita di atas kendaraan, ketika kita duduk-duduk, pokoknya takbir. Yang kedua, muqayyad. Muqayyad itu adalah waktunya setiap selesai salat fardu, setiap selesai salat 5 waktu. Sebelum kita lanjut ke zikir ba'da salat, maka kita disunahkan untuk bertakbir dulu. Ya, tentunya setelah apa?
setelah kita beristighfar. Salam ke kanan dan ke kiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita lanjut dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita baca berapa? Tidak ada batasan. Terserah kita. Mau berapa? Mau 10, 15. Setelah itu lanjut dengan zikir ba'da salatnya. Ya la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa na'budu illa iyyah dan seterusnya. Ya, lahul ni'matu lahul fadlu lahul tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishin lahuddin. Ya, sampai akhir zikir setiap selesai salat. Tidak wajib para jemaah sekalian, tapi itu yang disunnahkan, ya, perbanyak takbir. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah pada hari Arafah kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah, ya, bagi kaum muslimin yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersedekah pada hari tersebut, baik untuk memberikan orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa sesuatu yang dimakan dan diminum untuk dia berbuka puasa atau hidangan buka puasa, ataupun sedekah-sedekah yang lainnya, karena itu adalah hari yang sangat mulia. Kemudian kita tutup dengan perkataan seorang ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, man fatahu fi hadzal 'ami al-qiyamu bi Arafah falyakum lillahi bihaqqihi alladhi arafah. Barang siapa yang tidak wukuf di Arafah tahun ini, belum ada kesempatan tahun ini, maka hendaknya dia melaksanakan hak-hak Allah yang dia ketahui. Itu pengganti daripada wukuf dia di Arafah. Kerjakan perintah-perintah Allah yang sudah dia ketahui, maka insya Allah kita berharap dengan niat yang baik, niat yang tulus, meskipun kita tidak berkumpul bersama jemaah haji di padang Arafah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan kita tulus menjalankan hak-haknya Allah, Allah akan berikan kita ganjaran sebagaimana orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah. Wa man lam yaqdir ala nahri hadihi bi Mina falyadhbah hawahu huna. Ini lantunan perkataan beliau sangat bagus. Dan barang siapa yang tidak mampu menyembelih hadiyu, sesembelihan untuk para jemaah haji disebut dengan hadiyu di kota Mina, maka hendaknya dia menyembelih hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya sehingga dia mencapai tujuan. Maksudnya apa? Orang yang ingin mendapatkan pahala berkorban, ketika dia tidak mampu menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya, maka sembelihlah hawa nafsumu. Ya, itu sebagai gantinya. Ya, ada orang berkurban dengan hewan kurban, kita menyembelih hawa nafsu kita supaya tidak melampaui batas, supaya tidak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasil ila al-bait li'annahu minhu ba'id falyaghsil rabbal bait fa innahu aqrabu ila man da'ahu wa rajahu min hablil warid. Kata beliau, barang siapa yang tidak bisa berangkat ke tanah suci karena jauh jaraknya, maka hendaklah dia bergegas menuju Allah, karena Allah sangat dekat dengan hambanya. Artinya ketika kita tidak bisa sampai ke tanah suci, yang mana tujuan orang datang ke tanah suci apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sampai ke sana, kita pun harus berusaha mendekatkan diri, karena Allah maha dekat dengan hambanya dimanapun kita berada. Ini maksudnya kalimat tasjih para jemaah sekalian, kalimat motivasi dari Ibnu Rajab Al-Hambali, agar kita tidak bersedih, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tidak bisa kita datang ke Baitullah, di Ka'bah sana ataupun di tanah suci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita masih punya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, kita tidak bisa menyembelih hewan kurban, kita sembelih hawa nafsu kita. Itu juga mulia. Kita tidak bisa wukuf di Arafah, maka kita, sedangkan wukuf itu artinya berhenti, berdiam, maka kita dianjurkan untuk berdiam dalam batasan-batasan Allah. Jangan kita melanggar, tapi tunaikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat singkat tapi memiliki makna yang dalam, ya, sehingga kita bisa tetap menjadikan diri kita dimanapun berada selalu menjadi orang-orang yang bisa beramal soleh. Jadi ingat para jemaah sekalian, ketika
kita tidak mampu sampai kepada tempat-tempat tersebut, tapi niat kita sampai kepada sana, maka kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW, bahwasanya ada orang yang tidak bisa ikut berperang bersama Nabi karena uzur dia tinggal di rumah karena ada alasan sesuatu dan lain hal. Tapi ternyata apa? Nabi mengatakan mereka dapat pahala seperti kalian yang keluar karena mulianya niatnya. Maka kita berharap juga demikian para jemaah sekalian, kita yang belum ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah maupun ibadah haji, ya kita berharap dengan terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan niat baik kita, dengan semangat dan juga tekad yang kuat dalam hati kita, Allah menyampaikan kita ke derajat yang disampaikan oleh Allah kepada mereka juga. Semoga Allah sampaikan kita ke makom kedudukan yang mana mereka para jemaah haji pun sampai kepada makom tersebut. Ya, yang penting niat kita apa? Selalu ada, selalu tulus ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di hari Arafah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin sebagaimana Allah menyatukan para jemaah haji di padang Arafah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa berhenti pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pada batasan-batasan Allah, sebagaimana Allah memerintahkan para jemaah haji berhenti di padang Arafah, tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.